Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, preview Manchester United akan menjamu Ipswich di hari Rabu malam. Kalau di Eropa pertandingan tersebut akan berlangsung di pukul 8:30 malam. Berarti di Indonesia sekitar jam 2:30 hari Kamis dini hari ya. Jadi ini mungkin bagi Sobat Football United yang ingin sahur puasa Senin Kamis, insya Allah bisa sambil menyaksikan tentu saja ya. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang kedua bagi Ruben Amorim menghadapi Ipswich, karena di pertandingan pertama ketika Ruben Amorim datang ke Manchester United pada saat itu tanggal 24 November, Manchester United sudah bertemu dengan Ipswich dan pada saat itu berakhir dengan imbang 1-1, di mana di menit kedua Manchester United sudah unggul duluan melalui Marcus Rashford, tapi 2 menit sebelum babak pertama selesai Ipswich berhasil menyamakan kedudukan pada saat itu. Dan situasi ya, menurut gua Ipswich bisa memberikan perlawanan yang juga cukup bagus untuk Manchester United, bahkan mereka cukup merepotkan Manchester United. Nah, kali ini Ipswich akan datang lagi menghadapi Ruben Amorim dan skuad Manchester United ya di Old Trafford. Menurut gua situasi saat ini jauh lebih penting dibanding tanggal 24 November itu. Kenapa? Saat ini Ipswich berada di peringkat ke-18 di zona degradasi yang paling atas ya, karena 18, 19, 20 itu degradasi, dengan jarak poin 13 dengan Manchester United. Kalau Manchester United kalah, maka jarak akan 10 poin. Tinggal 3 kekalahan saja secara berurutan dan Ipswich bisa mendapatkan 3 kemenangan ya. Dan ini akan menjadi situasi yang sulit bagi Manchester United. Oleh karena itulah menurut gue, sama seperti kita yang menghadapi Everton ya, sama-sama penghuni papan tengah bagian bawah, menghadapi Ipswich pun juga penting bagi Manchester United. Dan gue harapkan Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Ipswich seperti kita ketahui dilatih oleh Kieran McKenna. Di pertandingan terakhir mereka kena hantam nih 4 gol menghadapi Tottenham Hotspur, bermain di kandang sendiri. Tapi sebelumnya mereka mendapatkan 2 hasil positif ya ketika tandang. Di Villa Park mereka berhasil menahan Aston Villa 1-1, dan sebelumnya mereka menghantam Coventry 1-4 di babak kelima kalau tidak salah di FA Cup. Nah, bagaimana nih situasi nanti ketika menghadapi Ipswich? Gua harapkan pemain Manchester United mudah-mudahan sudah lebih banyak yang kembali ya. Kalau gue lihat sih nampaknya pemain seperti Lisandro Martinez, Ahmad, Altay Bayindir, Mason Mount, Johnny Evans, Luke Shaw masih belum bisa tersedia. Tapi gue harapkan Kobbie Mainoo misalnya ini sudah bisa hadir kembali untuk lini tengah Manchester United. Dan lini tengah ini menurut gue menjadi lini yang penting. Kenapa? Manchester United ketika menghadapi Everton, lini tengahnya tampil tidak bagus di babak pertama. Tapi di babak kedua ada perbaikan. Apakah terkait dengan komposisi? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Kalau mengacu dari pertandingan menghadapi Everton, di babak kedua Ruben Amorim tidak melakukan pergantian dari awal babak kedua. Artinya komponen tetap sama, tapi ada gaya permainan yang berbeda. Apa yang berbeda? Manchester United tampil dengan lebih agresif, determinasi juga lebih tinggi, mereka lebih banyak memenangkan duel, terutama second ball, dan itu sangat penting. Dimana di babak pertama mereka justru sangat buruk sekali di atribut-atribut yang gue sebutkan tadi. Dari situ, ya menurut gue ya penting bagi Manchester United nanti ketika tampil di Old Trafford menghadapi Ipswich untuk bisa langsung tampil menekan, agresif dari menit awal. Penting sekali. Mengajak bermain dengan tempo tinggi, akurasi umpan itu juga penting sekali. Karena ketika menghadapi Everton, terutama di babak pertama, menurut gue akurasi umpannya nggak banget. Manchester United ketika memegang bola sangat monoton. Selain akurasi umpan yang jelek, juga sangat-sangat monoton dari sisi sebelah kiri menurut gue ya. Terlalu mengandalkan Patrick Dorgu. Dan Patrick Dorgu sayangnya
pada saat itu terlihat tidak memiliki bala bantuan ataupun backup yang bagus di sisi kiri, sehingga cukup mudah nih dinetralisir oleh para pemain Everton. Dan semoga ini tidak terjadi di Old Trafford nanti. Nah, terkait dengan misalnya komposisi pemain akan seperti apa, untuk lini belakang Nocer Mazraoui masih belum jelas nih situasinya, apakah sudah siap dimainkan atau belum ketika gue bikin video ini. Tapi gue berpikir Leny Yoro tampil oke ketika menghadapi Everton dan bisa disiapkan untuk menggantikan Nocer Mazraoui. Posisi penjaga gawang menurut gue akan tetap dengan Andre Onana. Di kiri, back kiri Matthijs de Ligt. Di tengah Harry Maguire lagi. Tidak cukup banyak pilihan ya untuk pemain center back. Dan menurut gue di sisi lain juga cukup bagus. Artinya ada hal yang positif ya, bahwa rutinitas dari komposisi ini bisa dimainkan. Dimana dengan komposisi yang sama pun juga terlihat pemain Manchester United kadang-kadang masih sulit untuk bisa berkoordinasi dengan bagus. 2 gol dari Everton memperlihatkan hal tersebut. Dan gue harapkan ini bisa diperbaiki dari satu pertandingan lainnya, terutama ketika menghadapi Ipswich. Penting bagi Manchester United untuk tampil solid. Gue teringat juga ya sebelum lebih lanjut berbicara, ketika menghadapi Southampton beberapa pertandingan yang lalu, di mana Southampton adalah penghuni dasar klasemen, tapi mereka bahkan sempat membuat gol duluan di Old Trafford. Salah satunya adalah karena kecerobohan di lini belakang. Manchester United akhirnya mampu memenangkan pertandingan, membalikkan keadaan, tapi seharusnya itu tidak terjadi, sama sekali tidak terjadi. Apalagi ketika bermain di Old Trafford. Dan gue harapkan ketika menghadapi Ipswich pun juga demikian. Jadi itu untuk lini belakang. Dan untuk lini tengah ya, Dorgu menurut gue tampil di back kiri, wing back kiri. Untuk wing back kanan tidak memiliki banyak pilihan lagi-lagi dengan keadaan saat ini, maka untuk Diogo Dalot. Dan untuk lini tengah, ketika menghadapi Everton, Bruno Fernandes awalnya itu ditempatkan sebagai gelandang serang. Lalu setelahnya ditaruh di lini tengah. Karena lini tengah tidak jalan. Manchester United sering kehilangan bola seperti gue katakan tadi, dan distribusinya juga tidak bagus. Sehingga Bruno Fernandes pun akhirnya mengambil inisiatif lebih banyak turun ke tengah. Dan ketika Bruno Fernandes turun ke tengah, maka lini serang Manchester United kekurangan orang di sana. Gua berharap Kobbie Mainoo sudah bisa ditampilkan, diduetkan dengan Ugarte, dan gue berharap kualitas bisa lebih bagus di sana, di gelandang tengah, sehingga Bruno Fernandes bisa didorong ke gelandang serang. Di posisi yang mana? Gue berpikir di posisi yang ditempati oleh Joshua Zirkzee. Gue menilai Joshua Zirkzee di pertandingan menghadapi Everton ya, baik itu dari review maupun juga rating pemain, gue sebutkan menjadi pemain yang paling buruk bahkan penampilan di atas lapangan. Walaupun dia diberikan waktu 90 menit. Gue pikir ini adalah saat dari Ruben Amorim untuk mengistirahatkan dulu Joshua Zirkzee. Gue tidak ingin dia mendapatkan lagi ya ketika tampil di Old Trafford, ketika sama seperti kita menghadapi Newcastle. Nampaknya ada tren permainan yang menurun nih dari 2 pertandingan yang dimainkan oleh Joshua Zirkzee. Dan dengan memberikan tempat Bruno Fernandes di gelandang serang, maka partnernya bisa dengan Garnacho. Yes, Garnacho masih banyak kekurangan, tapi menurut gue dia menjadi salah satu pemain dari Manchester United yang paling mengancam. Sekali lagi, gue paham kualitasnya belum bagus, masih sering banyak dia membuat keputusan yang tidak tepat di atas lapangan, tapi dengan determinasi, kecepatan, lalu juga penetrasi yang dilakukan, dia menjadi salah satu pemain yang paling mengancam dari lini serang Manchester United untuk pertahanan lawan. Dan di depan, gue tahu juga ada suara-suara terkait dengan Chido Obi, tapi gue tetap memilih seorang Rasmus Højlund untuk ditampilkan dulu. Memainkan pemain usia 17-18 tahun sebagai starter, ini harus dipikirkan secara panjang dan juga memiliki impact yang sangat besar, berupa terutama ya mental dan juga psikologis. Ada sisi positif tentu saja, tapi juga bisa menjadi hal yang negatif bagi sang pemain itu sendiri. Dan menurut gue memberikan kesempatan yang terlalu cepat sering sekali itu juga tidak tepat, harus yang pas. Saat ini situasi yang diberikan oleh Ruben Amorim untuk Chido Obi ya, berupa menit bermain dari babak kedua. Sebelumnya menghadapi Tottenham Hotspur hanya 3 menit, lalu menghadapi Everton diberikan lebih banyak 20 menit. Menurut gue ini sudah hal yang sangat positif, dan menurut gue ini bisa diteruskan ketika menghadapi Ipswich nanti di Old Trafford. Dari situ ya dengan memberi kesempatan Rasmus
Oilun untuk tampil duluan di lini depan. Ipswich, mereka saat ini berada di, bisa dikatakan ya, pinggir zona degradasi. Mereka mereka berada di zona degradasi tapi bagian pinggir ya, karena mereka berada di peringkat 18 dengan selisih 5 angka dengan Wolves. Pertandingan selanjutnya Wolves akan menjamu Fulham. Segalanya bisa terjadi, dan Ipswich tentu saja ingin menjaga peluang untuk tetap berada di Premier League. Artinya mereka pun juga mengincar kemenangan di Old Trafford, dan mungkin ya situasi ini adalah situasi yang paling memungkinkan bagi Ipswich menghadapi Manchester United di Old Trafford dengan kemungkinan mendapatkan kemenangan. Misalnya mereka hadir di Old Trafford musim-musim sebelumnya, belum tentu peluang ini terbuka selebar pertemuan kali ini menghadapi Manchester United di Old Trafford. Dan gue yakin Kieran McKenna pun juga melihat hal tersebut. Kenapa bisa melihat seperti hal tersebut ya? Ya, keadaan Manchester United. Manchester United ini dalam keadaan yang paling buruk. Dan salah satu indikasi bahwa tim ini berada dalam situasi buruk bukan berarti kalah terus, enggak. Tidak bisa diprediksi keadaannya akan seperti apa Manchester United yang bermain. Itu menurut gue salah satu indikasinya. Bisa saja Manchester United tampil ketika Manchester United tampil menghadapi Arsenal maupun Liverpool, tapi bisa juga Manchester United tampil ketika menghadapi Wolves ya, seperti ketika menghadapi Crystal Palace, itu bisa saja terjadi. Atau ketika Manchester United tampil ketika menghadapi Everton saja. Apa yang ditunjukkan di babak pertama dan di babak kedua itu menunjukkan betul bahwa ini tim yang sedang dalam situasi jelek, tidak konsisten. Bukan berarti berarti kan bisa juga tidak konsisten bermain buruk ya, bukan itu juga maksud gue, tapi paling tidak dari hal positif yang ditunjukkan di atas lapangan ini sangat tidak konsisten. Mereka bisa bermain seperti di babak pertama, tapi dengan tiba-tiba mereka bisa menunjukkan seperti di babak kedua. Ini menurut gue hal yang tidak bagus sebenarnya. Ini merupakan ciri khas tim papan bawah. Bukan berarti tim papan bawah juga tidak bisa menang, enggak, mereka pun juga bisa main bagus, tapi tidak konsisten, dan jarak antara konsisten tersebut dan juga inkonsistensi ya, ini gapnya sangat lebar sekali. Sekali lagi menurut gue ya, ini adalah ciri khas tim papan bawah, dan sayangnya Manchester United masih dalam situasi seperti itu. Dan ini akan dihadapi oleh Ipswich. Sebenarnya situasi Ipswich pun juga sama. Kalau Ipswich bisa muncul seperti ketika Ipswich yang tampil menahan imbang Aston Villa, atau ketika seperti Ipswich menang menghadapi Chelsea, atau seperti ketika Ipswich menang menghadapi Tottenham Hotspur ya tahun lalu, maka Manchester United pasti akan kesulitan. Tapi kalau Ipswich tampil seperti ketika mereka kena gebuk 1-4 menghadapi Tottenham Hotspur, atau ketika mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Southampton, ya Manchester United mungkin bisa memiliki peluang. Artinya apa? Menurut gua, walaupun menghadapi tim di zona degradasi, situasinya susah untuk diprediksi. Itu sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Gua berharap Manchester United bisa menang. Prediksi mungkin 2-1 bagi Manchester United ataupun 1-0 bagi Manchester United ya. Tapi seperti gue katakan di awal ya, atau barusan tadi gue sebutkan bahwa sebenarnya ini sangat susah untuk diprediksi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen prediksi mengenai hasil dan juga komposisi seperti apa yang diinginkan beserta alasannya yang sopan seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.